Pembahasan Al-Qalam, tema 1, hidup rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita meneriakkan jargon MI Kresna supaya pagi hari ini kita biar lebih semangat. Oke, sudah siap semuanya? MI Kresna is the best. MI Kresna is the best. Nah, oke anak-anakku, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Sudah siap? Berdoa, mulai. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi sidni ilmah warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelum kita mulai kita sudah berdoa dulu. Selanjutnya silahkan dipersiapkan buku Al-Qalamnya. Pasti anak-anak sudah banyak yang punya ya. Mudah-mudahan semuanya sudah punya, ya kan? Untuk Al-Qalam yang seperti ini ya, yang ada PJOK-nya. Untuk yang belum punya, silahkan menghubungi wali kelasnya masing-masing. Silahkan dibuka halaman 9. Kemarin Pak Septa sudah memberi tugas mulai dari halaman 9 sampai halaman 10, tapi yang pilihan ganda saja. Untuk hari ini kita akan bahas bersama-sama. Silahkan nanti disalin di buku Al-Qalamnya masing-masing supaya kalian bisa untuk belajar. Baiklah anak-anak, kita mulai. Baiklah anak-anak, silahkan dibuka halaman 9 dahulu. Kita mulai dari pilihan ganda. Pak Septa bacakan, terus dijawab di papan tulis. Nanti kalian menyalinnya di buku Al-Qalam supaya kalian bisa belajar di rumah. Oke, kita mulai dari nomor 1. Sikap yang dilakukan saat berjalan jongkok adalah titik-titik. A. Bergurau, B. Rusuh, C. Rapi. Jawabannya adalah, pasti kalian sudah tahu ya. Jawabannya adalah C. Rapi. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Berjalan dengan ujung kaki disebut. Nah, ujung kaki itu bagaimana? Ya, berarti berjalan dengan A. Lari, B. Jinjit, C. Merangkak. Jawabannya adalah B. Jinjit. Ya. Nomor 3. Jalan jongkok bertumpu pada A. Tangan, B. Kepala, C. Telapak kaki. Jalan jongkok bertumpu kepada titik-titik. Ya. Kalau tangan tidak mungkin kan? Apalagi kepala. Berarti jawabannya adalah C. Telapak kaki. Nomor 4. Sebelum kita melakukan olahraga, sebaiknya melakukan titik-titik. A. Pemanasan, B. Pendinginan, C. Menari. Jawabannya adalah A. Pemanasan. Nah, kenapa kita harus melakukan pemanasan? Ya, supaya otot-otot kita menjadi lemas, ya kan? Nah, kalau otot sudah lemas, sudah hangat, itu meminimalisir terjadinya cedera. Ya. Nomor 5, lari dapat menguatkan otot titik-titik. A. Kepala, B. Tangan, C. Kaki. Ya, otomatis lari itu yang sering digunakan adalah otot kaki. Nah, berarti jawabannya adalah C. Ya. Masih ingat anak-anak, dalam dunia olahraga kaki itu disebut apa? Tungkai. Ya kan? Kemarin sudah Pak Septa jelaskan, tungkai itu ada bagian-bagiannya. Mulai dari atas ada paha, turun sedikit ada lutut, turun sedikit lagi ada apa? Betis, bawahnya betis ada mata kaki, maju sedikit
jari kaki, bawahnya jari kaki ada telapak kaki. Ya, diingat-ingat ya. Kaki itu namanya sama dengan tungkai. Terus bagian-bagiannya tadi sudah kita sebutkan tadi. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Lari bergandengan tangan dilakukan secara titik-titik. Ya, lari bergandengan tangan itu gimana? Itu dua anak yang saling bergandengan, ya, 2 anak, 3 anak, 4 anak yang saling bergandengan terus lari bersama. Ya, berarti namanya adalah A sendirian, B berpasangan, C berkelompok. Apa? Jawabannya adalah C berkelompok. Oke, lanjut nomor 7. Gerak berpindah tempat disebut titik-titik. A lokomotor, B non lokomotor, C manipulatif. Nah, ini di GM yang awal kemarin sudah Pak Septa jelaskan juga. Gerak berpindah tempat itu apa? Non lokomotor. Gerak berpindah tempat itu apa? Gerak berada di tempat itu apa? Dan gerak sambil menggunakan alat itu apa? Ya kan kemarin kan sudah Pak Septa jelaskan. Ya, kalau di sini gerak berpindah tempat disebut apa? Lokomotor. Kalau gerak di tempat namanya non lokomotor. Kalau gerak diikuti dengan alat namanya manipulatif. Contoh mudah dari gerakan lokomotor adalah berjalan, berlari, terus lompat maju, lompat ke kanan ke kiri, ya kan? Itu adalah gerakan non lokomotor. Intinya di sini kamu berpindah tempat dari tempatmu semula. Berpindah tempat ke sana terus kembali lagi itu disebut juga dengan lokomotor. Kalau non lokomotor berarti kamu tidak berpindah tempat. Entah gerak kamu itu menari-nari, ya kan, meliukkan badan, terus bergoyang-goyang. Asal kamu tidak berpindah tempat itu disebut gerak non lokomotor. Kalau manipulatif, contohnya kamu menangkap bola terus menendang bola. Nah, itu namanya gerak manipulatif, dibarengi dengan ada alatnya, ya kan? Seperti itu. Terus selanjutnya, tadi nomor 7 jawabannya A ya. Gerak lokomotor. Nomor 8, bagian tubuh yang digunakan untuk melompat adalah A tangan, B perut, C kaki. Jawabannya adalah apa? C kaki. Nomor 9, ketika melompat di tempat, pandangan ke arah titik-titik. A atas, B depan, C belakang ya. Kalau melompat otomatis pandangan arahnya ke depan. Jawabannya adalah B. Melompat, berjalan, berlari itu pandangannya selalu ke depan. Apa mungkin kamu melompat terus pandangannya ke atas? Nah, kamu bisa terjungkal-jungkal. Nomor 10, posisi lutut ketika melompat adalah diluruskan, B mengepir, C ditekuk. Nah, di sini maksudnya posisi lutut itu ketika melompat, dengan awalan melompat, dengan kalau posisi melompat berada di udara itu sudah beda lagi ya. Berarti jawabannya adalah C ditekuk. Nah, oke anak-anak, untuk pilihan ganda ini jawabannya silahkan disalin, dibetulkan. Kemarin untuk tugasnya kan ini ya kan, nomor 1 sampai 10. Nah, itu sudah Pak Septa terima di grup WhatsApp, sudah Pak Septa koreksi. Terus yang belum mengerjakan, wah sayang sekali sudah seminggu ini nak ya. Nah, silahkan untuk tugas-tugas selanjutnya dikerjakan ya. Dibetulkan, dicatat. Terus untuk yang selanjutnya, yang bagian 2 dan bagian 3 kita bahas bersama-sama di sini. Tapi kalian mencatatnya di rumah untuk modal belajar ya nak ya. Ya oke, untuk bagian 2 kita mulai. Oke anak-anak, untuk bagian 2 perhatikan di halaman 10 kita bahas bersama-sama. Nomor 1,
bagian tubuh yang digunakan untuk berjalan adalah, jawabannya apa? Pasti sudah tahu kan? Untuk berjalan berarti kaki. Nah, berjalan dengan tangan mungkin? Mungkin, tapi di sirkus ya kan. Nomor 2, posisi awal saat jalan jongkok adalah, nah, posisi awal saat jalan jongkok. Berarti posisimu sebelum berjalan jongkok kamu harus jongkok dahulu. Berarti jawabannya adalah jongkok. Oke. Nomor 3, olahraga secara rutin membuat tubuh kita titik-titik. Ya, gini nak ya, olahraga itu sebaiknya secara rutin. Maksudnya rutin, kalau kamu olahraga setiap pagi, seumpama setiap pagi lari pagi, jalan pagi, bersepeda. Nah, itu lebih baik tinimbang kamu olahraga seminggu sekali, tapi sekali olahraga langsung tenagamu dihabiskan, ya kan? Jarang olahraga seminggu sekali langsung dihabiskan. Keringatnya sampai kotos-kotos menggeh-menggeh. Terus habis itu dia olahraga lagi, seminggu lagi dihabiskan. Itu sebenarnya kurang baik. Baiknya setiap hari, tapi secara kontinu atau secara rutin, seperti itu. Olahraga secara rutin membuat tubuh kita menjadi sehat. Nomor 4, arah pandangan saat lari bergandengan tangan adalah, nah ini sudah dibahas di depan tadi ya, jalan, lari, jongkok, lompat, loncat, itu pandangannya ke depan. Nomor 5, sebelum kita melakukan lomba lari, aturan yang harus kita taati adalah berbaris dengan titik-titik. Ya, berbaris dengan rapi. Oke. Nomor 6, sikap yang harus kita tanamkan saat lomba adalah sikap apa? Kalian sering mendengarnya di permainan sepak bola ya kan? Wah, dia sangat sportivitas sekali ya, sportivitasnya tinggi ya. Di sini jawabannya adalah sikap yang harus kita tanamkan saat lomba adalah sportif. Nomor 7, berlari adalah salah satu contoh gerak titik-titik. Nah, di depan tadi sudah Pak Sawal jelaskan, gerak itu ada 3, lokomotor, non lokomotor, manipulatif, ya kan. Kalau berlari itu berarti berpindah tempat ya, mulai dari sini ke sana. Kalau berpindah tempat namanya apa? Lokomotor. Oke. Nomor 8, sikap awal saat melakukan lari adalah, nah ini larinya lari apa ya kan? Lari jarak jauh, lari jarak pendek, lari jarak menengah ya kan? Kan sendiri-sendiri sikapnya. Tapi kita ambil yang umum aja sesuai dengan kelas kalian. Sikap awalnya rata-rata adalah jongkok. Selanjutnya nomor 9, permainan tapak gunung sebaiknya dilakukan di, nah, segala jenis permainan seperti sepak bola, kasti, terus basket. Nah, kebanyakan yang ada di darat ya kan, itu sangat baik jika berada di lapangan. Beda kalau olahraga akuatik seperti berenang, lompat indah, polo air, itu di kolam renang. Kalau permainan berarti di lapangan. Oke, nomor terakhir dari bagian 2. Setelah melakukan olahraga, kita melakukan titik-titik apa? Pendinginan.
Nah, bagaimana melakukan pendinginan itu, Pak? Apakah langsung mandi nyebur di air atau berendam di air yang dingin? Tidak. Melakukan pendinginan sebaiknya gerakannya lambat, seumpama lari ya, contoh olahraga lari gitu ya. Nah, kita sudah berlari kencang ya kan, 5 putaran di lapangan. Untuk gerak pendinginannya, kamu cukup berjalan, ya, melewati 1 putaran, berjalan aja. Terus kembali ke titik awal, itu kamu sudah melakukan pendinginan. Melakukan pendinginan itu di sini temponya lebih rendah dari olahraga awal, ya kan. Setelah itu kamu istirahat, menunggu badan kamu dingin, baru kamu boleh melakukan aktivitas seperti itu. Oke, untuk bagian 2, nomor 1 sampai 10, jawabannya ini silahkan kamu tulis di bukumu. Terus kita akan lanjut di bagian 3. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Oke, kita hapus dulu nak ya. Di bagian 3 ada 5 soal. Jawablah pertanyaan bawah ini dengan benar. Nomor 1, apa yang digunakan tumpuan jalan jijit? Nah, jalan jijit berarti kita menggunakan ujung kaki nak ya. Nah, ujung kaki itu mulai jari kaki terus pangkalnya jari itu. Jawabannya adalah ujung kaki. Nomor 2, sebutkan 2 contoh gerakan lokomotor. Nah, lokomotor tadi apa? Berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain, ya kan? Berarti jawabannya adalah kamu boleh berlari, berjalan, melompat, meloncat, ya kan? Kita pilih yang sering kamu lakukan yaitu berlari. Berlari dan berjalan. Oke, nomor 3, sebutkan 2 contoh permainan tradisional yang berkelompok, ya kan? Nah, permainan tradisional ini sangat banyak sekali nak ya. Nah, apalagi yang dilakukan berkelompok. Ya, apa? Kalian pernah dengar permainan betengan, ya kan? Nah, di zaman dulu, zamannya Pak Septa dulu, betengan itu sangat populer sekali nak ya. Kalau olahraga itu pasti Pak betengan Pak betengan Pak, gitu. Nah, betengan itu olahraga berkelompok yang mengandalkan kekuatan kaki, banyak larinya ya. Betengan. Dan apa satu lagi? Olahraga tradisional. Boleh gerobak sodor, boleh kasti, terus masih banyak lagi ya kan. Kita pilih yang sering kamu lakukan yaitu kasti. Nomor 4, kapan permainan melompat dinyatakan dimulai, ya kan? Kapan permainan melompat dinyatakan dimulai? Nah, lari, lompat, semua permainan diawali dengan apa? Peluit yang dibunyikan. Nah, jika ada bapak gurunya, bapak guru olahraganya, jika ada wasitnya, semua permainan itu rata-rata dimulai dengan aba-aba. Ya, aba-aba yang kita pilih apa? Peluit, ya kan? Saat peluit dimulai. Saat peluit dimulai. Nomor 5, apa pengertian dari melompat? Nah, kemarin ada melompat dan meloncat, nah ya. Kalau melompat itu menolak dengan 1 kaki, mendarat dengan 2 kaki. Melompat. Kok melompat? Menolak. Dengan 1 kaki, mendarat
dengan dua kaki. Ya, contoh olahraganya apa? Melompat itu. Kalau menolak dengan satu kaki bisa lompat jauh, terus lompat harimau. Kalau meloncat berarti kebalikannya nak ya, menolak dengan dua kaki, terus mendarat dengan satu kaki boleh, dua kaki boleh. Di sini yang kita soroti yang awalan, yaitu menolaknya. Kalau meloncat berarti menolak dengan dua kaki. Olahraga apa? Loncat indah, ya kan? Itu contohnya. Oke, kita sudah melewati nomor bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Untuk bagian 3 inilah jawabannya. Silahkan ditulis di bukunya masing-masing, di buku Al-Qalamnya. Terus tidak usah difoto, dikirim ke Pak Septa, cukup untuk modal kamu belajar. Oke, kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah mengerjakan tugas. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. Pak Septa tutup. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.